Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 15. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 15. Bacaan Injil hari ini adalah bacaan Injil yang sangat singkat dari lainnya. Hari ini murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya mengapa Yesus dan murid-muridnya tidak berpuasa seperti yang dilakukan oleh Yohanes dan orang Farisi. Saudara dan saudari terkasih, Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka secara langsung. Sebaliknya, Yesus menggunakan metafora pernikahan. Yesus menyampaikan kepada mereka bahwa di pesta perkawinan, para tamu tidak berkabung selama pengantin laki-laki masih ada di hadapan mereka. Waktu untuk berpuasa adalah saat pengantin laki-laki dibawa pergi. Saudara dan saudari, maka akan tiba waktunya bagi mereka untuk berpuasa. Mungkin Yesus berbicara tentang puasa sebagai cara berkabung. Saudara dan saudari terkasih, rasa lapar yang kita alami saat kita berpuasa adalah simbol dari kelaparan spiritual yang lebih dalam yang seharusnya kita rasakan di hadapan Tuhan. Dunia ini seringkali membuat kita terlalu nyaman dan kita dengan mudah lupa bahwa hal ini bukan rumah kita yang sebenarnya. Kita adalah peziarah yang bepergian melalui negeri asing, jauh dari tempat peristirahatan terakhir kita. Puasa mengingatkan kita pada kerinduan seorang musafir untuk mencapai tujuannya dengan selamat dan akhirnya bersukacita berada di rumah untuk selamanya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, orang Kristen sejati melihat ke depan dengan harapan menuju surga, di mana dia akan beristirahat dengan Tuhan selamanya dalam kebahagiaan sejati. Dia mengetahui bahwa semua hal baik yang ditawarkan dunia ini hanyalah bayangan dari hal-hal indah yang telah Tuhan rencanakan bagi mereka yang mencintainya. Saudara-saudari, dari salib Yesus berkata, "Aku haus." Rasa haus itu sebagai tanda agar semua orang didamaikan dengan Bapa. Itu adalah kehausan bagi jiwa untuk kembali kepada kasih Tuhan dan menemukan bagi manusia kekerajaan surgawi. Pengorbanan sukarela dan penyangkalan diri tampak dalam sikap hidup kita yang memberikan pertolongan atau bantuan bagi mereka yang membutuhkan pertobatan. Tidak ada yang bisa mengubah dirinya sendiri, dan tidak ada orang yang melakukan dosa serius yang bisa mendapatkan jalannya menuju kasih karunia Tuhan. Kita perlu menjadi perantara melalui doa dan pengorbanan pribadi kita agar orang lain mendapat rahmat dari Allah yang menjauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan jahat dan mengatasi segala rintangan yang mereka hadapi.
Tindakan amal terbesar yang dapat kita lakukan dan sukacita terbesar yang dapat kita alami adalah membawa jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan. Pertanyaan bagi kita, berapa banyak jiwa yang menunggu doa dan pengorbanan kita? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.